Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama gua Randa Perdana. Jadi kali ini kita lanjutkan World Championship Monoposto Fantasi di season keempat ini ya guys ya. Nah, seperti yang kalian ketahui di seri kelima kemarin itu di Grand Prix Azerbaijan, itu ASCII berhasil memenangkan balapan ya guys ya. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali race di Grand Prix Florida, dimana kita akan segera melanjutkan gimana persaingan di season keempat ini. Seperti kalian lihat, persaingan klasemen masih ketat banget, dimana kalian lihat di situ Randa ada di posisi pertama, Khairil kedua, 3 ASCII, 4 Rehan, 5 ada Ilham ya guys ya. Memang di Grand Prix Azerbaijan kemarin ya memang cukup ada beberapa drama lah ya guys, dimana kayak Ilham kalau nggak salah gue juga ngelakuin strategi yang salah ya guys ya. Nah, kita lihat di situ posisi klasemen seperti yang kalian lihat ya guys ya, masih cukup ketat ya guys ya. Di situ masih punya peluang gede lah semua ya guys ya. Yaudah, nggak pertama kita langsung gaskan saja di Grand Prix Florida ya guys ya. Nah, di posisi pertama itu ada Hardiansyah, kedua itu ada Dirga, ketiga itu ada Randa, keempat itu ada David, kelima itu ada Rian, keenam ada Rehana Garet, ketujuh ada Agus, kedelapan ada Gary, 9 ada ASCII, 10 ada Ilham, 11 ada Sigit, 12 ada Agus Riyadi, 13 ada Onit, 14 ada Ali, 15 ada Angga, 16 ada Khairil, 17 ada Bobik, 18 ada Raja, 19 ada Awan, 20 ada Rizky Aymar, 21 ada Riko, 22 ada Abdi ya guys ya. Nah, mari kita saksikan di Grand Prix Florida di seri ke-6 ini, dimana seperti yang kalian lihat Hardiansyah berhasil pole position dan tentunya dia memulai balapan dengan baik ya guys ya. Dimana kita lihat balapan sudah dimulai dan ini adalah street circuit ya guys ya. Yang kalian lihat balapan sudah dimulai dan semua pembalap masih sangat rapat di situ ya guys ya. Dan lap sendiri itu ada 14 dan itu tergolong sedikit, cuman memang sirkuitnya cukup lumayan panjang ya guys ya. Dan untuk penggunaan ban sendiri itu ada Raihan, ada Agus, ada Bobik ya, dan di situ medium juga banyak. Di sana ada Hardiansyah, Randa, Gary, ada juga Sigit, Ali, Aldino, Angga, dan juga Riko menggunakan ban medium, sisanya menggunakan ban soft ya guys ya. Nah, inilah posisi pembalap. Ilham ada di posisi 7, ada Rehan 8, 9 ASCII, 10 Agus, dan kita lihat di sini ada Agus Radi di posisi ke-11 dan ada naik ke posisi 7 langsung ya, dan kita lihat ada Yi di posisi pertama ya guys ya. Dan di balapan sebelumnya Yi berhasil podium, dan dimana ya kita lihat sini Yi mulainya dengan sangat baik, dimana kayaknya Yi ingin meraih kemenangan pertama di season ini, dan dia kayak coba untuk menjaga tren positifnya kemarin, dimana dia berhasil podium 2 ya kalau nggak salah guys ya. Dan kita lihat di sini Yi langsung melesat di posisi pertama ya guys ya. Negara Ardiansyah masih di posisi kedua, diikuti oleh Randa yang udah nempel juga di situ ya guys ya. Dan Rian di posisi keempat, Ilham di posisi kelima ya guys ya. Dan kita lihat di sini ya, seperti yang kita tahu Randa sendiri udah meraih 2 kemenangan, dan ini ada ASCII di posisi ke berapa itu ya? Ke-9 ya guys ya, benar. Dan dia baru overtake Sigit di sana. Dan tentunya ASCII juga ingin mempertahankan tren positif di mana dia menang di balapan sebelumnya ya guys ya. Luar biasa, kayaknya ASCII ingin apa ya guys ya, memanfaatkan musim ini agar dia bisa menjadi juara dunia untuk pertama kali ya guys ya. Dimana di tahun kemarin atau di season kemarin dia mengalami kesialan ya guys ya, dimana dia harus gagal juara dunia dari Yi ya guys ya. Dan kita lihat Yi masih di posisi pertama, Randa udah di posisi kedua ya guys ya. Dia udah overtake Hardiansyah di situ. Dan lap sendiri baru berjalan 2 lap dan bakal memasuki lap ketiga ya guys ya. Dan kita lihat Rian di posisi keempat, dan cukup positif Rian di sini ya guys ya. Dimana dia juga menjalani debutnya di season kemarin cukup lumayan baik, dan sekarang dia memasuki musim keduanya, dan tentunya dia akan berusaha tampilin yang lebih baik daripada musim lalu ya guys ya. Dan kita lihat di sini Ilham ada di posisi kelima, dimana memang seperti yang kita lihat sebenarnya Ilham udah sangat-sangat beradaptasi banget dengan Ferrari, udah bagus banget ya guys ya. Cuman memang Ilham ini masih sering dilanda ke tidak beruntungan ya guys ya.
Dia sering juga melakukan strategi yang cukup aneh dan sering maksain juga ya guys ya. Jadi kadang strateginya sering blunder dan ya menyebabkan dia sering out, bannya pecah dan ya kesialan-kesialan lainnya ya guys ya. Bener. Padahal dia udah, kalau gua lihat ya udah cocok dengan Ferrari guys ya. Randa masih di posisi kedua ini. Dia masih mencoba untuk menjaga ritme dengan Yi di situ ya guys ya. Agar punya peluang untuk bisa ngejar Yi nantinya ya guys ya. Tapi Yi masih dominan banget dengan ban softnya. Bannya udah cukup parah tadi di sana. Gue lihat. Kita lihat di sana Yi udah pit stop ya guys ya. Bener. Yi udah pit stop. Bener. Sementara Randa pastinya belum karena dia menggunakan ban medium sama dengan Hardiansyah guys. Ilham juga pit stop di sini ya guys ya. Dia juga mengganti bannya dengan ban medium. Kita di sini ada Bobby Kreski, pembalap pendatang baru di season ini, dan dia gue lihat ya tampil cukup baik ya guys ya di musim debutnya atau di musim pembuka yang dia ikuti, cukup luar biasa ya guys ya. Kita lihat Randa masih ada di posisi pertama dalam keadaan bannya udah lumayan parah. Ya mau nggak mau dia kayaknya harus pit stop deh habis ini ya kalau amannya ya guys ya. Tapi kalau dia masih coba untuk cari gap dan coba maksain ya tentunya beresiko ya teman, kita nggak tahu, kita lihat nanti aja. Dan sini kita lihat ada Agus Riyadi yang ada di posisi ketiga dengan ban softnya. Tentunya gue lihat kayaknya dia belum pit stop juga ya guys ya. Bener. Ada Rehan yang terdampar di posisi ke-19, dia habis pit stop juga di situ. Bener, dia pakai ban soft. Dan gue lihat Aski juga ada dekat di belakangnya dia. Kita lihat Aski mencoba overtake Rehan di sana dan dapat, dan kayaknya Aski juga mau overtake rekan timnya Aldino sekaligus ya guys ya. Gila. Wah, 4 pembalap sekaligus di overtake oleh Aski coy. Gila. Langsung 4 pembalap di overtake oleh seorang Aski guys. Gila. Aski kayak nunjukin kengototannya. Dia benar-benar pengen ngotot banget untuk bisa kembali meraih kemenangan ya. Tentunya dengan strategi yang baik ya guys. Dimana kita lihat Randa bannya udah parah banget dan memutuskan untuk tetap tidak pit stop, dan tentunya resikonya gede banget guys ya. Resikonya sudah besar banget ya guys ya. Dan kita lihat di sini Randa masih dominan di posisi pertama. Dia kayak masih bikin gap, cuman gua jujur deg-degser gitu ya guys ya, karena kita lihat bebannya, wah kayaknya resiko yang diambil Randa gede banget ya guys, sangat-sangat. Kita tuh oleng-oleng tuh hampir aja guys ya. Untung dia masih bisa mengendalikan mobilnya. Karena kalau ban kita udah parah kayak gitu tuh ada dua kemungkinan ya, lu susah ngendalin mobil dan tentunya rawan banget buat pecah ya guys ya. Dan itu tentunya nggak mudah ya guys ya, gambling sekali gitu kalau orang ngambil keputusan dimana dia masih maksain guys. Itu keputusan yang sangat gambling ya guys ya. Kita lihat Randa di sini udah gua lihat dekat garis, apakah dia bakal pit stop? Benar, dia pit stop akhirnya guys. Dan dia akhirnya pit stop di lap ke-6 tepatnya ya guys ya. Benar. Dan Randa menggunakan ban soft, dia udah beres di situ. Pembalap sendiri ya guys ya, itu sudah kontraknya sudah habis semua di season ini, bakal habis semua ya guys ya. Semua pembalap tanpa terkecuali ya guys ya akan mengakhiri kontrak mereka masing-masing di season ini, dan kita nggak tahu apakah akan ada pergantian tim dan segala macam, kita nggak tahu ya guys ya. Nah, rumornya sendiri ya guys ya, Aski itu bakal ke Night Corp ya guys ya. Rumornya Aski bakal ke Night Corp ya guys. Dan itu kita nggak tahu bakal benar apa enggak. Karena memang Aski sendiri ya bagus sebenarnya di Riau Racing ya guys. Cuman nggak tahu apakah dia bakal stay. Cuman dia dirumorkan bakal pindah ke Night Corp ya guys ya. Sementara Randa dan Rehan itu masih belum tahu ya guys, masih abu-abu. Randa juga entah bakal stay atau dia bakal pindah, karena Randa juga udah menghabiskan 4 season di Night Corp ya guys ya. Apakah Randa mungkin mau mencoba suasana baru atau dia masih pengen stay ya guys ya. Biasa Randa sendiri itu bakal taken kontrak 2 musim ya guys ya. Semuanya ya rata-rata atau setahun ya guys ya. Tapi rata-rata paling panjang 2 musim ya guys ya.
Ilham pun kita nggak tahu bakal pindah apa enggak. Cuman di sini kita lihat Ilham bisa jadi aja perpanjang kontrak, karena kita lihat Ilham udah klop ya guys ya sama mobilnya ya guys ya, udah cocok sama Ferrari. Cuman ya balik lagi ke ketidakberuntungan sering menghampiri aja ya guys ya. Dia sering tidak beruntung ya, makanya dia ya sering mendapatkan hasil balapan yang negatif ya guys ya. Kita lihat di sini Randa udah naik ke posisi keempat, udah di belakang Hardiansyah, dan di situ kita lihat balapan masih berjalan dengan normal, dimana semua pembalap masih aman-aman aja, belum ada yang out ya guys ya. Kita lihat Randa pasang posisi overtake ke Hardiansyah dan dapat ya guys ya, benar. Dan Randa udah nempel Ilham di posisi ketiga. Waduh, kita lihat Randa cukup ini nggak cukup maksa tadi mau masuk, tapi untung dia masih bisa menahan diri, karena itu bisa jadi petaka bagi keduanya ya guys ya, benar. Dan seperti nggak lihat, 3 pembalap di depan, Yi, Ilham, dan Randa adalah 3 pembalap yang sudah meraih gelar juara dunia, masing-masing 1 gelar, dan tentunya mereka bertiga bertekad untuk menggandakan gelar mereka ya guys ya di season ini. Dan tentunya pembalap yang juga punya peluang juara dunia seperti Aski ya, kita tahu Aski udah 3 season gua salah gua berada di 3 besar terus, dan ada Angga juga di situ yang juga berpeluang juara dunia. Aldino juga begitu, Agus juga sebenarnya bisa ya saya. Tapi itu tadi balik lagi, gua nggak tahu kenapa mereka sering banget mengalami kesalahan. Rehan juga ya guys, Rehan Agarit juga punya peluang untuk juara dunia. Ada banyak pembalap bagus, sebenarnya semuanya bagus ya guys ya, tapi balik lagi ke strategi kadang ya guys ya, benar. Kita lihat di sini Randa sudah ada di posisi kedua, dan Ilham udah pit stop tadi ya guys ya, benar. Dan dia ada di posisi ke-8 guys sekarang Ilham. Kita lihat Randa udah nempel Yi di situ. Dan lap sendiri sudah berjalan 8 lap dan bakal memasuki lap ke-9, dan Aski sudah ada di posisi ketiga ya guys ya. Seperti yang kita tahu, Aski sekarang sudah ada di posisi 3 klasemen, tentunya itu menambah kepercayaan dirinya ya guys ya, dimana ya dia tentunya ingin meraup poin sebanyak mungkin, karena memang di season lalu memang meskipun Aski bagus banget punya peluang juara dunia, tapi poinnya banyak kebuang ya guys ya, benar. Nah, Randa overtake Yi di sini, apakah dapet apa enggak ya guys ya. Randa pit stop guys, bener, dia langsung pit stop bareng Yi sekaligus di situ. Ban mereka sama-sama habis di sana di lap ke-9 ya guys ya, bener. Aski juga pit stop guys, wow gila. Aski juga pit stop di sana, dia ganti ban soft, sementara Ilham pastinya belum, dimana dia menggunakan ban soft, dia baru aja pit stop lebih dulu tadi ya guys ya, bener. Yi dan Randa sudah keluar dari pit stop, dan kita lihat di sini ada Agus juga di belakang ya guys ya, Agus Prasetyo, bener. Ada Ilham yang masih di posisi pertama dengan ban softnya, dan kita lihat di sini strategi sangat-sangat krusial di sini ya guys ya, dan tentunya sangat menentukan hasil balapan, karena ya ini tidak seperti MotoGP ya guys ya, dimana langsung menang gitu. Di sini enggak, di sini langsung ini menentukan kemenangan bukan hanya kalian cepat doang, tapi strategi pit stopnya kalian ya guys ya. Dan Rehan Agarit ada di posisi ke-11, dan ada Ilham masih di posisi pertama. Dan kita lihat di sini Randa udah overtake mau ngejar Hardiansyah di sana, bener. Kita lihat Ardiansyah masih bertahan nih guys, saya nggak mau ngasih posisinya gitu aja sama Randa, serius. Masih belum bisa Randa overtake Ardiansyah di sana, masih sulit ya guys ya. Randa sendiri tentunya pengen ngejari, tapi waktunya kebuang karena duel dengan Hardiansyah, di mana Hardiansyah sendiri nggak mau, itu akhirnya dapat ya guys ya. Akhirnya dapat guys. Dan kita lihat ada Ilham, Yi, dan Randa ada di posisi 1, 2, dan 3 ya guys ya. Lap sendiri menyisakan 4 lap ya guys ya, dimana bakal memasuki lap ke-11, dimana kita lihat di sini ada Randa dan
Yi yang udah nempel juga di situ. Kita lihat Yi berusaha ngejar Ilham di depan. Kita lihat Ilham bannya lumayan parah, langsung pit stop di lap ke-11 guys. Kita lihat dia pakai ban apa guys. Sumpah Ilham pakai ban medium guys, sumpah. Menurut gua ya, itu strateginya udah paling benar guys. Ilham masuk di 3 lap terakhir pakai ban soft, dan gua ini strategi yang gua baca ya. Strategi yang gua tangkap dari Ilham adalah dia bakal pakai medium, terus dia strateginya adalah dia nggak pit lagi guys ya. Udah, dia langsung geber sampai finish ya guys ya. Dan gua yakin Ilham punya peluang menang yang gede banget, serius. Karena juga ada Aski yang belum pit stop ya guys ya, bener. Ada kemungkinan besar Aski bakal pit stop di 1 lap terakhir, atau mungkin dia maksain. Randa dan Yi pun begitu guys. Kita lihat Ilham langsung geber, kita lihat. Nah, kalian lihat tuh Aski bannya udah bergaris ya guys ya. Kita lihat Ilham langsung naik ke posisi kelima di sini. Dan seperti yang kalian lihat, Ilham langsung melaju cepat di situ. Kita lihat di sini Randa dan Yi tentunya pasti masih aman. Cuman masalahnya gue prediksi ban mereka bakal habis di lap ke-13 atau lap ke-13 lah mentoknya guys ya. Dan seperti yang gue bilang, itu bakal menguntungkan Ilham banget. Dan Ilham strateginya udah tepat banget guys. Dan peluang Ilham menang gue rasa 95% gue rasa Ilham yang bakal menang guys. Dia udah di posisi 5 guys, 4 nih dia overtake Angga guys. Dan gue yakin dia bisa menang 95%, dia yang bakal menang guys. Karena strategi udah paling benar itu guys. Udah paling benar, serius gue. Dan kita lihat di sini Ardiansyah pit guys, tapi Yi dan Randa tidak pit stop guys. Bayangin tuh, Randa bannya udah bergaris, Yi bannya udah parah cuy, dan dia tidak pit stop coy. Maka gue bilang Yi sering ngambil resiko yang besar banget. Padahal dia udah dapet pengalaman sering banget di season ini. Dia udah sering banget pecah ban di season ini 2 kali atau 3 kali guys ya, sampai di seri ke-6 ini. Tapi dia masih aja belum belajar ya guys ya. Nah, kita Ilham udah di posisi ketiga guys. Wah, dia sih yang fix bakal menang ini guys ya. Tapi nggak tahu ya kalau dia nabrak itu. Aski juga udah ada di posisi kelima dalam keadaan bannya udah parah guys. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, mentok di lap 12 dan 13 mereka harus pit stop ya guys ya. Mau nggak mau kondak, resiko yang mereka terima bakal gede banget. Dan kita lihat di sini guys, Ilham tentunya sangat tenang. Ilham kayaknya tahu banget Randa dan Yi belum pit stop, dan Randa dan Yi udah kewalahan dengan ban mereka. Jadi gue lihat Ilham pun nggak terlalu ini guys ya, dia juga tenang. Dia tahu, dia kayaknya mau ngambil momentum. Randa nggak pit stop coy. Apa sih yang ada di pikiran lu Ran? Sumpah feeling gue buruk sih ini, serius gue. Yi juga nggak pit stop guys. Bayangin, Yi lebih parah lagi guys. Dari tadi lo ban itu rusak, tapi dia nggak pit stop coy. Gila. Ini fix Ilham menang sih, yakin gua. Fix dia menang sih, fix Ilham menang, serius gua. Yakin gua coy, 100%. Tadi kan 95% kan, 100% coy. Ilham menang asli gua. Hah? Kecuali dia tabrakan ya sama Yi, ya nggak tahu. Atau Yi kan banyak lagi parah tuh, atau dia oleng-oleng gitu kan, terus tabrakan sama dia, itu lain cerita ya guys ya. Tapi kalau nggak, fix dia 100% dia yang menang guys. Lihat tuh di map, kalau lihat itu dia udah deket banget sama Randa dan Yi. Sementara lap masih ada satu lagi, dan itu panjang ya guys ya. Nah, udah oleng-oleng tuh guys. Nah, itu ditakutkan guys, nanti Ilham lagi nempel gitu kan guys. Nah, iya oleng-oleng, nabrak mereka berdua kan guys. Nah, mungkin bisa Randa menang guys. Tapi kalau mulus ya enggak, aduh, dapat nih guys, dapat di lurus nih. Ini udah nggak bisa geber mobilnya coy. Dapat coy. Nah, dapat akhirnya guys. Gila, Ilham strateginya brilian. Kadang itu yang bikin gue heran sama Ilham ini ya guys ya. Kadang strateginya bener banget itu. Kadang dongo gitu guys ya. Sekarang Randa nih yang bodoh ya guys ya tuh. Aduh, gak ada gunanya Ran lu maksain. Lu tetap kesusul tuh sama si Ilham gitu.
Gila, Ilham banget baru bergaris ya guys ya. Aduh, Ardiansyah udah di posisi keempat ya guys ya, bener. Cukup tenang. Aski juga maksain nggak pit stop guys. Bannya parah loh tadi tuh gue lihat. Ada apa ya guys? Ada Randa, Yi sama Aski ini ada apa ya guys ya? Masa sekelas mereka ngelakuin blunder seperti ini guys tuh Randa tuh. Aduh, Randan. Ilham serem banget tuh dari belakang tuh. Nah, Randa udah lambat banget guys. Dia nggak bisa maksain coy. Nah, udah nggak bisa maksain dia. Nah. Come on Rando, last lap. Aduh. Itu berapa tikungan lagi ya? 1, 2, 3 tikungan lagi guys. Apakah Randa bisa mempertahankan di 3 tikungan terakhir? Aduh, kita lihat Ilham ban juga udah lumayan ya guys, udah lumayan parah. Dan aduh, dapet guys. Tahan, begitu tahan. Nggak bisa cuy, tikungan terakhir. Ilham akhirnya memenangkan Grand Prix Florida guys ya. Randa kedua juga akhirnya guys ya. Kita lihat di situ. Ih, juga wingnya patah. Bannya juga pecah tuh guys tuh. Ardiansyah dapat di posisi ketiga. Gila, posisi 4 juga Ijam kan ban pecah guys. Aski aduh, Aski out guys. Aduh, nasibnya berbeda dengan Randa dan Yi guys yang masih dapat poin. Teknik pemaksaan Aski gagal guys. Dia di out ya guys. Dia satu-satunya pembalap yang out guys. Sayang banget coy. Nah, inilah pemenang balapan hari ini, di mana Ilham berhasil di posisi pertama. Strateginya sempurna banget ya guys ya. Dan ada Randa di posisi kedua, di mana ya cukup maksain tapi ya lumayan dapat posisi 2 juga akhirnya guys. Ardiansyah di posisi ketiga guys ya. Kalem Ardiansyah akhirnya posisi ketiga juga ya guys ya. Yaudah, kita akan lihat posisi klasemen terbaru ya guys ya. Dengan hasil ini ya guys ya, dimana Ilham naik ke posisi 2 dimana dengan 67 poin, sementara Aski turun ke posisi 4 ya guys ya. Sayang banget nggak dapat poin, dia kena out di terakhir kali karena maksain Dirga sendiri naik ke posisi ke-8. Naik itu enggak guys, lupa gua. Nah, inilah posisi klasemen terbaru saat ini ya guys, dimana ya cukup ini ya tadi guys, dimana para pembalap terutama Randa, Yi dan Aski maksain banget tadi, dan cuman si Aski yang sial ya guys ya, out ya guys ya. Tapi Randa dan Yi untungnya nggak out ya guys ya. Cuman Yi tadi pecah ban tapi tetap dapat nomor 4 tadi ya guys ya. Ya udah, mungkin segitu doang. Gue lupa di next seri apa ya guys. Nanti kita akan saling persaingan ini. Ya udah, sampai jumpa di next caster